Halo, kembali lagi di Anbia Channel. Ini adalah episode perdana. Namanya konten ngobrol. Keren nggak? Keren. Gak usah susah-susah ya. Keren. Namanya konten ngobrol. Yang simple aja. Simpel-simpel aja. Tapi kalau disingkat jadi end to end. Anjay. KN. Kan kalau bisnis dari awal, dari end to end kan biasanya gitu kan. Iya. NKN ini. Boleh. Nah, gua ini perkenalan singkat ya. Gua kenal Mang Adui gara-gara Mang Adui pertama kali ketemunya di Hoi ya, kita Iya, kenal di live, Hoi, di live. Terus tapi Mang Adui pernah Zoom ya. Beberapa betul, kali Zoom, betul. terus diundang sama Bang Rahman, ya kan? Betul. Istrinya diundang sama Bang Rahman juga. Sering dicengin Bang Rahman ya. Ya begitulah. Tapi Bang Rahman sering kesini? Sekali aja. Pernah 2 kali kalau nggak salah. 2 kali ya. Apa 3 Gua kali? pas waktu Bang Rahman, gua diajakin Adit waktu kesini, cuman yang sama Rio Rangga mungkin. Oh ya. Cuman gua nggak bisa gitu. Nah, lu pas waktu Bang Rahman kesini ada si Rangga, lu ada di sini nggak? Ada. Kan itu gue lagi buka itu. Oh, jadi lu mendengar obrolan-obrolan itu ya? Ya, dengarlah. Gue mah pendengar yang baik dan benar. Anjay. Nah, Bang Adui, gue itu kan waktu itu kita ngobrol cuman singkat ya, pas ketemu kita berapa kali ketemu? 2 kali ya? 2 kali. 2 kali. Cuman gue sebetulnya banyak pertanyaan di benak gue, jadi gue nggak. Lu kan waktu di Cing Abdel kan Mbak Meni, terus habis gitu lu baru masuk ya? Iya. Mbak Meni dulu baru lu kan masuk. Itu yang diwawancara Meni. Gua cuma nonton live-nya aja waktu itu. Tapi lu sempat masuk kan? Sempat. Cuman di saut-sautan aja buat tektokan. Gua nonton itu, cuman gua nggak. Maksudnya gua waktu itu nonton. Nah, gua nggak nonton lagi pas buat nyiapin obrolan ini gitu. Jadi gua mau nanya apa yang pengen gua tanya aja sih. Siap. Nah, di Indonesia itu stereotipnya itu kalau ada kebingungan gitu loh buat orang disabilitas gitu kan. Nah, kalau sejauh ini kira-kira apa yang waktu lo mulai dari kecil ya, dari sekolah, lo ini mulai nggak bisa ngelihat dari mana? Dari lahir? Gua dari lahir. Kebetulan dari lahir gua toksoplasma dulu. Toksoplasma itu berarti dari kucing ya? Dari kucing, betul. Jadi kan ada yang kenanya ke paru-paru, ada yang kena ke otak kalau nggak salah ya. Nah, gue kenanya ke mata. Jadi jaringan matanya yang kena. Sempat mau diusahain operasi atau apa segala macam, tapi udah karena jaringannya yang kena ya udah nggak akan bisa, udah percuma gitu. Jadi ya udahlah. Nah, waktu kecil. Tapi sampai sekarang pun itu nggak mungkin bisa kalau dioperasi nggak bisa diapa-apain. Setahu gua nggak mungkin sih. Setahu gua ya. Kecuali kalau ketahuan. Atau ada donor mata gitu nggak bisa. Nggak bisa karena jaringan yang kena. Jadi bukan si bola matanya yang kena. Jaringannya. Si kabelnya yang udah nggak bisa dibenerin ini. Yang konslet jaringan kabelnya ya. Ya kan soalnya bola mata gini bulat gitu kan. Iya, terus betul. ada saraf-sarafnya. Jadi saraf-sarafnya yang sarafnya yang kena, betul. Nah, terus dari kecil itu lu sekolah itu gimana? Kebetulan gua tuh sekolah dari SD, dari TK malah sampai SMA itu di SLB, sekolah luar biasa. Jadi gua tidak punya pengalaman untuk sekolah di sekolah biasa gitu ya, non SLB gitu. Pengalaman gua bergaul sama orang non disabilitas itu ya ketika main ngumpul di rumah misalnya, atau waktu gua udah di asrama ngumpul. Waktu itu kan udah mulai main musik SMP gua. Jadi ya itu mulai ketemu itu lu di asrama? Di asrama.
Iya, jadi gua SD tuh di Lebak Bulus. Gua kan sampai kelas 3 ya. Sampai kelas 3 SD. Habis itu gua pindah ke Semarang, asrama tuh. Yayasan gitu kecil. 1,5 tahun di sana. Salah satu gurunya itu nyaranin gua karena kebetulan nggak ngeliat juga, dia tunanetra juga. Jadi nyaranin gua udah sekolahnya pindah ke Bandung aja karena sekolahnya lebih besar, terus banyak anak-anak yang seumuran gua. Gua pindahlah ke Bandung dari SD kelas 4 sampai SMA tuh. Di Bandung lah sekolah. SLB tapi. Oke. Nah, cuma yang SMP gitu-gitu udah mulai main musik keluar, terus SMA malah lebih banyak lagi. Jadi itu pergaulan sama orang awas kalau gue bilang ya, orang lihat gitu. Orang lihatnya itu ya di situ, di pergaulan permainan aja, bukan di kelas, bukan di sekolah gitu. Oke. Lu sempat dibully nggak? Dibully kayaknya ya. Seingat gue sih enggak ya, karena waktu kecil juga gue kan main sama tetangga, main sepedahan kesana kesini, main petak umpet gaya-gayaan. Gitu biasa aja sih main, cuma bedanya mungkin mereka bisa ngelihat, gua enggak gitu aja. Mereka kelihatan jalan kesana sini bisa lari-lari, gua lari-larinya ya mungkin nabrak, mungkin jatuh, gitu-gitu aja. Tapi pengalaman lu dari kecil ketika berarti kan kalau anak kecil itu kan belum bisa membedakan ya, membedakan ini harus ke sana ke sini gitu. Terus anak kecil aja, kecil aja yang awas aja bisa jatuh kan, bisa nabrak kan. Betul. Apalagi lu yang nggak harus memetakan tempat gitu. Betul. Ada indera yang bertambah nggak? Kalau indera yang bertambah, maksudnya lebih tajam? Kayaknya sih ya itu karena terpaksa ya, maksudnya. Kalau sepengetahuan gue sih tergantung kebiasaan. Jadi ketika dibiasakan, jadi dia lebih terasah gitu aja sih sebetulnya. Nah kalau gue kayaknya sih pendengaran ya yang agak lebih. Karena waktu dulu juga kan sepedahan, lari-lari beneran sepedahan gue, ngikutin sepeda teman gue di depan, ngedengerin suaranya doang gitu. Terus kalau jalan ke sana ke sini gitu, itu ngedengerin pantulan, istilahnya tuh pantulan. Iya betul, kayak kalau ada benda gitu, itu kan mantul tuh suaranya. Nah itu berarti ada benda apa nih di kanan, di kiri gitu aja. Berarti kalau di luar negeri ada kemungkinan besar lu bisa nyetir mobil ya? Enggak sih, enggak sih. Atau naik, maksudnya kalau di sini kan naik motor itu sembarangan gitu ya, selap selip, jadi nggak tahu. Kalau di let's say katakanlah di Jepang aja, di Jepang itu kan teratur kan, orang yang kiri aja semua masuk jalur sepeda terus, atau lo naik sepedaan tuh. Kalau di Jepang tuh kan ada jalurnya, berarti lo tinggal bisa ngikutin aja kalau misalnya kayak gitu. Sulitnya karena kalau sepedaan kan kita kebuka nih, jadi bisa ngedengerin, dan temen tuh kadang suka goes terus dilepas, kan ada suara kretek gitunya. Nah ya itunya yang gue ikutin. Terus di belakang tuh suka ada yang ngasih tahu, lu terlalu ke kanan atau lu terlalu ke kiri. Karena tetap harus ada pendampingan. Iya betul. Karena nggak kalau tunanetra yang dari lahir tuh lebih nggak tahu ini lurus apa enggak ya gitu. Konsep lurus itu agak bingung. Kalau yang udah pernah ngeliat kan dia udah tahu ya. Iya. Oh lurus tuh kayak gini, segini kurang lebihnya gitu. Kalau yang dari lahir justru setahu gue sih lebih bingung dia. Lebih harus banyak belajar orientasinya. Nah itu kalau istilahnya di tunanetra tuh orientasi mobilitas istilahnya. Jadi belajar jalan, belajar mengenali lingkungan gitu-gitu. Itunya yang memang harus diasah banget. Itu. Nah, lu kalau misalnya kayak ke rumahnya Cing Abdel tuh, lu kan langsung
sekali kan ke sana, terus kedua kali lu udah tahu tuh. Iya. Ini ada tangga, ini ada kamar mandi, ini itu. Itu seberapa cepat lu mengenali lingkungan itu? Kalau yang simpel-simpel mah lumayan cepet sih ya. Kalau yang simpel ya. Atau mungkin gue yang cukup cepet ya, gue juga nggak tahu sih persisnya. Soalnya beberapa kali kayak ke ada acara misalnya event apa 3 hari. Hari pertama tuh gue suka mau masuk, diajarin dulu, dikasih tahu. Nih naiknya ke sini, arahnya ke sini. Oke, gue bikin pemetaan tuh kan, gue bayangin dulu nih. Nanti siang misalnya, gue mau sebat dulu nih. Ntar dianterin dulu sama teman. Oh iya, sebatnya di sini. Oke. Nah besoknya itu biasanya gue udah biasa aja kesana sini sendiri biasanya. Malah orang-orang yang pada ribut itu si aduh ini ditemenin, nggak usah katanya. Kalau kata teman gue yang udah tahu mah nggak usah, biarin aja si aduh mah udah tahu. Berarti lu kayak ngitung langkah ya? Enggak juga, ngebayangin aja. Ngebayangin, jadi ini posisinya ada apa di depan ya, ini sebelah kanan ada apa ya gitu. Apalagi kalau misalnya gue pakai tongkat kan, gue biasanya mengenali dulu daerahnya. Oh ini ada turunan di sebelah sini, oh ini ada kursi sebelah sini, gitu-gitu aja sih. Ngebayangin, memetakan apa ya istilahnya ya? Iya, pemetaan. Kayak bikin betul, kayak denah bikin ya? Kayak bikin denah di kepala gitu aja. Masih bingung kan? Gue soalnya kayak tadi lu datang nih, baru set gini, wah gimana nih? Gitu. Tahu-tahu udah keluar aja, kitik lah, udah keluar aja. Padahal kan suara motor sama suara hujan karena tadi kan angin ya. Iya. Maksudnya kan bisa nyaru gitu. Betul. Tapi itu udah keluar aja gitu. Iya. Ya gitu. Terus lo jalan ke sini nggak pakai, sulut keluar nggak pakai tongkat sama sekali. Iya. Itu yang karena di rumah sendiri itu kalau di rumah Cing Abdel juga sebenarnya kalau gua mau mah nggak pakai tongkat juga udah bisa gua. Asal area atas gitu ya, area studio gitu, atau ke bawah misalnya turun naik gitu bisa sebenarnya. Karena udah kebayang. Pakai itu buat jaga-jaga aja sama biar orang nggak khawatir gitu aja. Nah terus waktu SD belajarnya apa aja? Sama aja sama SD biasa sebenarnya. Terus pengenalan huruf apa? Braille. Braille. Paling bedanya itu kalau orang awas atau orang lihat tuh belajar baca huruf biasa, kalau gue ya huruf Braille gitu aja. Susah nggak di sini untuk dapetin buku-buku kayak gitu? Buku apanya tuh? Buku-buku pakai huruf Braille. Lumayan mahal. Buat biaya produksinya lumayan mahal. Buat tempat kan nggak semua punya ya. Nggak semua perpustakaan, walaupun udah banyak perpustakaan yang mewajibkan ada buku Braille misalnya gitu. Itu ada aja, tapi yang nggak sebanyak itu juga. Apalagi kalau tahun-tahun sekarang mah udah pindah ke audiobook lah orang-orang. Iya, kalau sekarang kan udah digital. Ya. Tapi dulu sekolah lu hitungannya mahal apa enggak? Kalau dari kata orang tua lu? Seingat gua sih enggak ya. Seingat gua enggak. Masuknya itu negeri, swasta? Negeri. Negeri. SD negeri, yang swasta tuh yang yayasan doang, yang di Semarang doang. Itu pun nggak seberapa sih, karena kan yayasan Muslim, jadi hitungannya kayak pesantren kecil gitulah. Jadi biayanya juga nggak sebesar itu. Nah, yang lu pesantren di mana? Di Semarang. Oh, di Semarang. Setahun setengah tuh. Nah itu lebih aneh lagi karena teman-teman buta gua udah jauh lebih tua dari gua. Oh gitu. Iya. Jadi gua waktu itu usia SD. Usia berapa tahun ya? 10 tahun, 97, 10 tahun berarti 9. Oh, kelahiran berapa sih? Gua 87. Oh, lo 87. Gua 97-an itu paling muda di atas gua tuh bedanya 5-7 tahun gitu kalau nggak salah ya. Kurang lebih ya. Berarti tahun 82, 80-an mungkin. Kelahiran segitu.
bahkan ada yang 70 sekian gitu. Jadi yang mereka yang belum tahu sama sekali sekolah, mereka yang waktu lu SD itu yang di asrama yang yayasan itu. yang yayasan Karena kan yang di sekolah. Lebak Bulus berarti ya? Yang di Semarang. Oh, yang di Semarang. Kalau Lebak Bulus mah seumuran rata-rata. Loh, kan lu dari Lebak Bulus terus pindah ke Bandung. Pindah ke Semarang dulu. Oh, pindah ke Semarang dulu. Baru ke Bandung. Baru ke Bandung. Oh. Di Semarang itu SD juga? SD juga. Di Bandung? Bandung SD juga. Oh, berarti lu 3 kali? 3 kali pindah SD. Oh. Doyan kali gua. Lu kenapa itu pindah-pindah SD? Nah, yang pertama yang di Lebak Bulus itu memang deket maksudnya searea Jakarta lah ya. Kan rumah gua tinggal di Selipi. Sekolah di Lebak Bulus masih oke lah. Tapi gua tuh ada keresahan anjay, kayak anak stand up aja. Ada keresahan itu kenapa gue diantar-antar, sementara teman-teman gue yang buta juga yang lebih gede dari gue ya, itu kemana-mana kok bisa sendiri gitu. Gue pengen sebenarnya, cuma sama orang tua tuh nggak boleh. Nah, akhirnya gue ngakalin lah karena kebetulan bude gue itu gue dirawat sama bude dari lahir. Nah, bude gue itu pengen gue tuh masuk pesantren. Dicariin lah pesantren waktu itu. Mau nggak ke pesantren? Mau. Gue bilang mau. Gue berharap gue bisa kemana-mana sendiri nih di pesantren kan. Ternyata enggak. Ternyata pesantren yang buat orang buta itu nggak dapet. Ada juga waktu itu temennya bude, kebetulan dia ngajar di Gontor, nawarin kalau mau di rumah saya aja sini katanya, ntar saya ajarin. Guanya yang nggak mau. Gue bilang orang gua mah pengennya sekolah, bukan diajarin di rumah, bukan diajarin di rumah guru gitu, private. Ya udah akhirnya nyari-nyari lagi, terus dapatlah yang di Semarang itu. Semarang pun yayasan kecil. Pindahlah gua ke sana, ya bebas lah gua, segala macam gua ulik gitu. Jauh dari orang tua kan. Udah. Apa aja yang lo ulik di situ? Segala macam, jalan ke sana sini, main lebih bebas. Main apa namanya waktu itu kan namanya di Semarang daerahnya waktu tahun segitu pula kan. Itu tahun berapa itu? 97 awal. Itu tempatnya itu masih ada sumurnya. Sumur nimba. Iya. Nyobain gua nimba. Gua pokoknya ngerasa pokoknya mumpung orang tua nggak tahu, gua cobain aja apa juga. Ya udah gua segala macam tuh. Lebih ke orientasi mobilitas sih gua. Lebih banyaknya yang belajar jajan sendiri, yang belajar kesana sini sendiri gitu-gitulah. Karena harus itu yang harus diasah ya. Iya betul. Kalau enggak kan akan susah kemana-mana kan kalau maksudnya dimanjain dengan diantar terus. Iya betul. Nanti kita gimana kalau yang antar masih ada, kalau udah mati kan kita bingung sendiri jadinya. Betul. Nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Karena bukan banyak sih. Ya adalah beberapa temen yang memang karena orang tuanya terlalu protektif, terlalu ngejagain. Jadi dia malah nggak bisa kemana-mana sendiri, apa-apa nggak bisa. Mungkin otaknya mau pinter gitu. Untuk pelajaran jago, buat ngerjain sesuatu bisa gitu, tapi ya gitu, jadi nggak bisa kemana-mana sendiri, nggak mandiri lah. Ketika orang tuanya nggak ada, kolaps. Iya gitu. Berarti lo ini ya visioner juga ya, gua udah tahu gitu, gua harus kayak gini supaya ini gitu ya. Nekat aja sih kali ya. Nekat aja. Nggak tahu ya. Kalau visioner kayaknya terlalu keren dah. Nekat aja kali gua. Penasaran aja, rasa penasarannya mungkin tinggi, mungkin ya. Oke. Karena itu yang kita kalau emang gua rasa sih benar juga sih apa yang ada di benak lu dan ada di pikiran lu, bahwa kalau misalnya gue mau mau bisa mandiri, harus keluar rumah, harus keluar rumah dan sebagainya, betul. Gitu. Benar. Untuk ukuran anak SD ya. Iya. Emang agak ngaco sih. Harusnya kan pikiran gitu ntar SMA gitu ya, iya, SMP, SMA. Gue SD udah begitu ya, emang agak ngaco sih. Ini lu ke
Oke. SD. Lu berapa bersaudara? Ada. Gua asli 3. Lu anak? Gua anak ketiga. Oh, bingung kan bungsu. lu? Nah, jadi gua 3 bersaudara. Gua anak bungsu. Yang buta gua sendiri. Terus kebetulan pada waktu gua dilahirkan baru ketahuan kan, gua nggak ngeliat karena tokso apa segala macam. Kebetulan orang tua nggak sanggup untuk ngurus gua. Jadi pada akhirnya Bude lah yang ngambil tanggung jawab itu sama anak-anaknya. Kebetulan anak-anaknya Bude itu yang terakhir pun udah bedanya 19 tahun sama gua. Artinya udah pada gede-gede semua, udah pada kerja, udah pada kuliah. Jadi ya gua tinggalnya di keluarga mereka. Itu. Tapi lo masih berhubungan sama saudara kakak-kakak lo? Karena nggak dekat dari kecil jadi jarang ya. Ya kali-kali aja paling kalau lebaran gitu-gitu aja sih. Terus SMP nih, lo SMP di? SMP di Bandung juga. SMP di Bandung. SLB juga. SLB juga. SLB NA Bandung namanya. Sekolah luar biasa negeri A. Kalau dulu kan dibagi-bagi tuh. Ada SLB A, B, C itu tuh. A tunanetra, B yang tuli, C yang grahita tuh yang mental. Yang apa? Mental. Yang apa? Kalau istilah dulu mah cacat mental, istilah orang dulu. Apa namanya tuh? Disabilitas mental. Ya? Pokoknya gitu-gitulah. Terus ada yang SLB D juga. D itu yang daksa, yang nggak punya kaki, yang nggak punya tangan, yang gitu-gitu. Nah gue SLB A waktu itu. Kalau sekarang kan dicampur tuh. SLB itu pokoknya SLB aja. Semua campur, ada yang daksa, ada yang netra gitu-gitu. SMP di situ gua di Bandung. SMP di Bandung. SMA? SMA sama juga, masih di sekolah yang sama. Jadi dari di Bandung terus berarti lo? Dari Semarang itu, gua terus aja pokoknya SD, SMP, SMA sekolahnya sama di situ semua. Cuma kalau yang SMA-nya itu udah kebagi 2 jurusan tuh SMA-nya. Jadi SMK sebetulnya ya hitungannya. Ada yang jurusan musik, ada yang jurusan bahasa. Gua ambil yang jurusan musik waktu itu. Ceritanya. Lu mulai belajar ngerokok umur berapa? Anjir. Gua belajar ngerokok umur berapa ya? SMP kayaknya deh. SMP ya? SMP kelas 2-an kayaknya. Biasa bro, anak-anak gabung sama orang-orang tua mulu, anak-anak musik. Nah, lu biasanya itu kan kalau dulu anak-anak, maksudnya waktu gua SMP ya, perasaan gua ya, itu ngerokok itu karena ngelihat temen, terus biar asik aja tongkrongan gitu, biar asik di tongkrongan gitu. Walaupun gue nggak ngerasa gitu sih, karena gue nggak ngerokokan. Nah, lu mau ngerokok karena apa? Karena enak nyium baunya, sama biar asik tongkrongan bener. Asik kan sambil pada ngopi ngerokok, seru tuh, baunya enak ya. Cobain lah, udah keterusan. Masalahnya gue itu teman-temannya pada nggak jarang bergaul sama yang seangkatan gue tuh. Orang-orang gua SMP gaulnya pada yang SMA kelas 1, kelas 2, paling muda-mudanya itu sama yang anak-anak kuliahan. Aduh ya, gua emang sama gitu-gitu sih, sama senior-senior yang jauh umurnya. Jadi mereka pada ngerokok. Itulah pergaulan agak-agak ngeri. Nah, SMA itu lu ada penjurusan tadi kan? Penjurusan apa? Gua ada musik dan bahasa. Gua ambil yang musik. Jurusan musik. Kenapa lu ngambil musik? Karena ya sesimpel karena seneng aja. Cuma pengen memperdalam aja. Ternyata musik di teori nggak seasik itu. Ya, ada banyak yang didapat sih, tapi ya nggak
ternyata puyeng juga ya gitu. Gue lebih suka prakteknya. Lo apa? Gitar kah atau? Gue kalau spesifiknya bass. Tapi ya kalau dulu waktu sekolah, waktu di Bandung sih, ya suka main-main kayak gamelan gitu-gitu, gue main juga. Jadi ya segala macam diiniin. Cuma kalau yang jadi duitnya banyaknya di bass. Yang jadi duitnya anjay. Lo pernah nyiptain lagu nggak? Enggak. Nah itu betul. Gue nggak ke situ memang. Player murni gue. Kalau aransemen musik mungkin pernah beberapa kali. Tapi kalau bikin syair, bikin lagunya enggak sih. Oke. Berarti lo SMA kuliah? Enggak? Kuliah sempat Di Uninus, Universitas Islam Nusantara di Bandung. Oke. Nah itu kuliah sampai. Itu juga luar biasa juga atau enggak? Enggak. Itu umum. Nah itu pertama kali gua ngumpul sekelas sama orang-orang non disabilitas. Itu ambil jurusan apa? Musik? PLB, Pendidikan Luar Biasa. Itu masuknya di FKIP, di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Anjay, masih ingat gua. Tadinya gua mau masuk UPI. Oke. Tapi tes musik juga tadinya. Tes musiknya udah oke, udah masuk, udah pasti masuk karena memang kebetulan yang nguji gua udah pada sempat ketemu juga, sempat main bareng juga. Jadi mereka nguji, ini mah formalitas aja lah gitu, buat seru-seruan, udah pasti lu mah masuk. Tapi gua gagalnya itu di UMPTN, dulu kan UMPTN ya. Nah di UMPTN yang gagal. Ya udah akhirnya ambil itulah ke Uninus. Sampai semester berapa? Semester berapa gue ya? 4 kayaknya. 5 apa 6? Udah lupa. Mungkin sekitar segitulah. Kenapa nggak lu lanjutin? Nah itu ada 2 pilihan. Intinya mah karena duit. Tapi ada 2 pilihan. Jadi kalau mau punya duit buat jajan, buat makan, ya gua nggak punya duit buat ongkos. Tapi kalau mau ada duit buat ongkos dan bayar kuliah, gua nggak bisa jajan. Gitu aja. Makanya udahlah. Tapi waktu itu lo masih tinggal di rumah bude lo? Di Bandung? Di asrama. Di asrama. Di Bandung itu di asrama gua. Iya. Bude lo di Jakarta ya soalnya? Bude di Jakarta, betul. Oke. Jadi lo tumbuh besar lama di Bandung ya? Betul. Gua 19 tahun gua di Bandung. 9. Dan selama itu di asrama? Di asrama itu 10, 15 tahunan. 15 tahunan di asrama. Terus pokoknya sampai lulus SMA aja ya? Sampai lulus SMA, sampai kuliah beberapa waktu itu. Terus habis itu gua ada ikut pendidikan shiatsu 2 tahun. Shiatsu? Iya, pijat shiatsu. Nah itu habis itu baru gua keluar dari asrama, baru gua ngekos dan kerja dan lain-lain itu. Gitu. Keren juga lu. Waduh, lumayan lah. Gimana, nekat-nekat aja. Iya ya, benar ya. Iya. Pengalaman di asrama itu yang bikin ini, itu asrama, tapi asrama untuk tunanetra semua. Tunanetra semua. Iya. Nah, pergaulan di sana gimana, Mang Adui, di asrama? Pergaulan di asrama sebetulnya pada prinsipnya sih hampir sama sebetulnya. Maksudnya lo kan nggak tahu apa namanya, nggak, ya kita tahu tapi secara ketika ngobrol gitu, tapi kan nggak tahu di sana apa yang membedakan. Kayak misalnya kayak kalau di rumah kan kita ya udahlah gitu, ada yang bantuin gitu. Kalau di asrama kan kadang ya udah masing-masing aja apa-apa gitu. Ya betul, apa-apa harus mandiri sendiri. Nah, asramanya itu didesain seperti apa supaya ramah sama orang-orang tunanetra?
Kalau dibilang ramah, sebetulnya baru didesain ramah itu di tahun 2005-an ke sini kayaknya ya. 2004-2005-an ke sini. Sebelumnya mah biasa aja, maksudnya. Berarti pas lu mulai kuliah dong? Iya, belum, masih SMA. Oh. Sebelumnya mah biasa aja, jalan ya ada got, nggak yang sengaja ditutup biar tunanetra nggak jatuh gitu, enggak. Ya, buka wae gitu ya. Iya, buka aja ya, ada ya mau nggak mau, suka nggak suka, jadi harus ngapalin jalan, harus. Tapi kan karena teman-teman juga nggak ngelihat semua ya, jadi ya udah biasalah begituan mah. Jadi pernah tabrakan nggak sesama temen? Ya ada aja kalau lagi jalannya diem. Kalau sama-sama diem nih, yang satu dari arah barat, satu dari arah timur, sama-sama nggak konsen, ya udah tabrakan lah. Kalau enggak mah enggak, kan kedengeran suara alas kakinya, suara sepatu atau sendal. Karena di sana nggak semuanya berarti nggak pakai tongkat ya? Kalau di dalam lingkungan rata-rata kalau udah hafal enggak. Kalau yang belum hafal ada pakai biasanya. Kalau keluar lingkungan situ baru biasanya kita pakai tongkat, karena kalau enggak ya kita yang salah juga kalau kenapa-napa. Berapa? Lo pernah tahu nggak berapa orang yang ada di situ? Kalau dulu itu kuotanya 250. Oh, 250 orang buta di satu itu kalau misalnya tentara setengah kompi itu. Nah itu dia. Setengah kompi. Setengah batalion. Satu batalion kan 500 tuh. Nah itu setengahnya kan. 2 kompi lah, 2 kompi itu. Belum kalau misalnya pas Agustusan pada ngumpul orang-orang buta yang udah pada keluar, yang udah pada tua-tua. Wah banyak banget itu manusia buta pada ngumpul. Seru itu. Terus sehari-hari apa aja yang kalau misalnya hari libur ngapain aja Mang Adul? Gua ya kalau hari libur kalau nggak nongkrong ya latihan musik, kalau enggak ya nyari duit pas waktunya main musik keluar. Gitu, berarti gitu keluar itu buat nyari apa nyari duit itu dengan cara main musik ya? Main musik ya. Kalau dulu gua memang lumayan aktif lah. Lumayan ada penghasilannya dari situ gitu. Buat jajan lah, buat apa gitu. Berapa pertama kali lu dapat duit? Pertama kali dapat duit berapa duit ya? Pertama kali dapat duit, aduh berapa kayaknya 10-20 ribu dah. Iya, sekali manggung. Tahun berapa itu Mang Adul? 2000, mungkin 2001-an kali. 20.000. Iya. Tuh, ya, itu mah buat jajan sekali ya, buat makan sekali. Iya, memang begitu. Tapi ya pas waktu itu ya gue sempat yang itu SMP berarti ya? SMP betul, benar. SMP. Iya. Gitulah. Yes. Wow. Di Bandung itu dapat jobnya dari mana biasanya Mang Adul? Dapat job itu ada yang teman-teman lu semua yang main ini tunanetra semua? Kalau waktu SMP, SMA iya, SMP, SMA rata-rata iya. Oke. Bareng. Jadi biasanya kita udah ngumpul nih ngeband apa segala macam, ayo main di sana, main di sini. Jobnya itu dapat kalau nggak dari yang udah senior, misalnya ada tuh main di sana, dikenalin, ditemuin gitu. Kalau enggak beberapa band yang udah serius mah ada teman-teman yang di luar yang awas, yang ngeliat, itu yang disuruh jadi manajerin lah gitu. Jadi dia yang nyariin job gitu. Nah setelah gua kuliah kayaknya awal kuliah lah kurang lebih, itu udah sering main sama orang-orang ngeliat justru. Jadi memang bahkan ada beberapa tempat yang gua main tuh cuman gua doang yang nggak ngelihatnya. Yang lainnya ngelihat semua. Main bass itu loh? Iya.
Biasanya reguleran di kafe mana gitu. Wah, keren loh. Lumayan lah. Dapat berapa Mang Adui? Dulu kalau yang 2004-2005an itu gua sempat reguleran tuh sekali main 75 kalau nggak salah ya. Sekali main. Dari jam? Main resminya setengah 8 sampai jam 11. Tapi sebelumnya kan ada persiapannya, gua datang ke tempat teman ngumpul, belum ntar pulang lah, nyampe di asrama jam 3 pagi subuh lah. Seharian lah. Di asrama itu ada kepala asramanya gitu? Ada, tiap asrama ada. Kan asramanya banyak tuh. Jadi kayak kompleks dia. Tempat tidurnya bangsal? Ada yang kamar, ada yang bangsal. Nah, itu beda-beda tuh. Nah, di situ tuh ada 15 asrama. 15 rumah. Okay. Satu asrama itu rata-rata 12 orang, 15, ada yang 18 kalau nggak salah ya. Segitu-segituan lah. Nah, itu tiap rumah, tiap asrama tuh ada pembimbingnya istilahnya. Bapak asrama atau ibu asrama gitu. Itulah. Gua bayangin kayak itu ya, kayak tinggal waktu gua komcat kemarin tinggal di barak gitu. Kayak gitu kali ya? Iya, kurang lebih ya. Mungkin. Terus itu cowok semua di situ? Ada cowok, ada cewek. Asrama cewek itu berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 kayaknya. 5 apa 6 gitu. Apanya? Asrama cewek. Selebihnya yang cowok. Berarti 250 itu cowok cewek? Iya, 250 cowok cewek. Ada yang dari yang dari SD sampai udah kuliah, sampai yang pendidikannya non formal istilahnya. Kan di situ tuh ada yang pendidikan formal, ada yang non formal. Yang formal tuh kayak SD, SMP, SMA sampai kuliah itu ada kuotanya tuh berapa. Terus ada yang non formal tuh yang pendidikan pijat, yang kayak massage, shiatsu, terus apa namanya? Pendidikan formal itu? Itu yang non formal. Yang non formal tuh yang shiatsu, yang massage, yang bikin keset kalau dulu. Ada yang bikin sapu, yang gitu-gitu, keterampilan istilahnya. Nah, itu non formal tuh. Jadi ada kuotanya masing-masing, yang non formal berapa, yang formal berapa gitu. Terus selama lu di asrama pernah pacaran nggak? Kemana? Pernah. Anjay. Pernah gua. Pacaran sesama buta pernah, sama yang buta. Gimana ceritanya itu Bang Adui? Apa? Biasa aja. Enggak. Apa ya? Nah, kalau kita cowok itu kan katanya orangnya visual kan. Wah, ini cakep nih gitu. Nah, apa yang lu membuat interest? Wah, gue pengennya sama cewek ini nih gini. Terus lu mengenalinya kan misalnya namanya siapa namanya? Dono. Masa cowok sama cowok? Desi lah, katakanlah namanya Desi lah. Nah, Desi. Nah, cara mengenali ini Desi nih gitu. Terus apa yang membuat lu interest dari mana? Suaranya. Orang buta tuh suaranya dulu. Kalau orang ngelihat wajahnya, mukanya dan lain-lainnya itu. Kalau orang buta suaranya dulu. Wah, suaranya cakep nih. Kayaknya cakep dah orangnya. Apalagi kalau wangi gitu. Aduh. Ini kayaknya oke deh gitu. Habis itu baru ngobrol. Ntar tinggal tergantung dah ngobrolnya nyambung apa enggak. Kalau nggak nyambung ya males juga kan. Cakep suaranya doang. Lu berapa kali pacaran? Gua seumur hidup 2 kali. 2 kali. Yang kedua memeni? Iya, yang kedua memeni. Yang pertama tuh orang buta. 3 tahun gak pacaran kayaknya. 2 tahun lebih. Kurang lebih lah pas segituan. SMP, kuliah, SMA? SMA. 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 Terus ya sampai awal-awal kuliah itu lah. Sebelum kuliah, Ding. Sebelum kuliah. Ya 2-3 tahunan lah gua pacaran. Karena nggak maju-maju, gua malas. Gua tuh malas kalau pacaran cuman gitu-gitu doang gitu, cuman bercanda-bercanda doang. Aduh, apaan sih gitu. Lo maunya serius gitu. Iya, gua pengennya ada apa sih, kita ada yang ningkat nggak sih gitu. Sok-sokan aja dewasa. Kebanyakan gaul sama orang tua gua. Iya. Jadi ya gitulah.
Ya akhirnya gua tinggalin, udah setahun terus ketemuin lah. Ketemu Mbak Meni. Heeh. Oh. Berarti ketika ketemu Mbak Meni ketika lu masih kuliah berarti? Masih kuliah, betul. Masih kuliah. Lu nikah tahun berapa? Nikah 2013. Oh. Lama gua. Lama juga pacarannya ya? Lama. 4 tahun, 5 tahun. Oh. 5 tahun. Kecil. 5 tahun. Wah. Pengennya lebih cepat tapi harusnya segitu, ya udahlah. Oh. Kita nikmati. Pasti aja. banyak yang diperjuangkan ya. Seru. Mau yang dari mana nih? Banyak ceritanya itu. Seru itu. Intinya seru lah. Jadi kita nikah itu tadinya pengennya dari sebelum Meni berangkat ke Australia. Tapi karena banyak ini dan itu yang harus diberesin, ya udahlah. Akhirnya. Mbak Meni S2 di Australia. Oke. Nah, jadi kita tunda dulu pas LDR dong berarti. Yoi. Oh, anjay. Terus pas, Kayak Tasya Kamila lu. anjay. Terus pas Meni di tengah-tengah kuliah, pas pulang ambil data ke sini, nikah lah kita. Habis itu LDR lagi sampai dia beres. Gitu. Seru lah. Terus sama Mbak Meni beda berapa tahun? Beda 4 tahun. Tuan dia. Hah? Tuan Mbak Meni? Tuan dia. Oh, oke. Berondong gua anjay. Itu. Nah, ketika waktu ya dikit ya, apa namanya ketika lu waktu berarti kayak orang dengerin radio ya. Nah, Selain kita dengerin radio, wah ini kayaknya cakep nih gitu kan. iya kurang lebih gitu. Kayak orang, iya benar kayak orang dengerin penyiar, benar. Nah, benar penyiar konsepnya radio. begitu ya, betul. Iya kan? Betul. Wah ini cakep nih kelihatannya nih gitu. Padahal kagak. belum tentu. Cuman itu doang indikatornya. Itu. Cuman ya berarti Allah mensuratkan takdir lebih baik pada lu berarti. Anjay. Iya kan? Ya. Kasih. Alhamdulillah itu rezeki. Sampai ada rumah di sini. Alhamdulillah. Oke loh, Mang Adi, maksud gue. Apa tuh? Ya maksudnya dengan segala keterbatasannya lo dilahirkan gitu ya dengan ada keterbatasan, tapi rezekinya itu ada gitu. Walaupun dengan perjuangan yang gue yakin nggak gampang gitu strugglingnya. Ya itulah apa namanya? Ya rezeki mah kan udah pasti ada ya sebetulnya ya. Cuman tinggal kitanya maunya kayak apa nih gitu. Mau ngusahain segimana gitu. Kalau menurut gua, jadi memang itu juga ini jadi rada muji si Meni nih. Jadi maksudnya itu juga yang gua jadi oke nih sama Meni nih gitu, karena kita mikirnya itu bukan lu disabilitas atau enggak, lu butuh dibantu apa atau enggak gitu. Tapi kita bareng-bareng aja yuk, orang kita ngejalaninnya berdua. Ya kita jalanin bareng-bareng gitu. Apa yang bisa gua lakuin buat Meni ya gua lakuin. Apa yang dia bisa lakuin ya dia lakuin juga gitu. Iya. Nggak ada batasan. Oh lu karena nggak ngelihat jadi nggak usah ini ya. Ini gue yang ngerjain, nggak ada. Dan gitu. lu seneng karena lu nggak kayak apa ya? Kan lu waktu kecil aja merasa bahwa gua tuh bukan beban gitu kan? Iya betul. Lu nggak jadi nggak ngerasa bahwa lu akan jadi beban buat dia karena Mbak Meni ngasih apa namanya kebebasan buat lu, benar. Bahwa percaya sama lu bahwa lu bisa gitu loh. Betul. Sampai lu ditinggal ke mana namanya? Australia ke Inggris gitu. Iya. Ya memang apa namanya ya? Ya itu kita tuh saling ini aja sih, saling ayo lu mau
apa mau gimana yuk gue dukung apa yang gue bisa gitu, kita saling begitu sih. Jadi memang udah nggak ngurusin lagi si Ado ini nggak ngelihat nanti kesulitan, udah pokoknya mah urusannya lu mau ngerjain apa enggak gitu. Kalau mau ya semaksimal mungkin aja buat kita berdua gitu. Ya itu kayak lu sering lihat story gue ngebor lah, gue ngerjain masang apa namanya nih yang otomatis penyiraman tanaman segala macem. Ya gimana kalau kata orang kan masa lakinya yang nggak ngelihat yang disuruh, tapi ya kita emang begitu gitu, dan kita senang aja ngerjain itu bareng-bareng. Apa aja yang bisa kita lakuin buat pasangannya kita lakuin lah. Ini menurut gua ya, nah tempatnya ini enak loh buat nongkrong. Iya. Enak banget, estetik banget gitu. Alhamdulillah. Ya memang harus dibuat gitu. Serius, ini mah oke lah. Ini apa namanya kalau anak zaman sekarang nyebutnya culture banget gitu. Anjay. hidden gem banget. Serius. Memang harus dibuat gitu. Ini ya itu kalau ngomongin seriusnya apa namanya? Bikin begini tuh bukan apa ya, kalau istilah kasarnya bukan pengen gaya-gayaan gitu, tapi kan gue buka coffee shop ya, gue yang nggak ngeliat gitu. Sementara orang di luar tuh pada umumnya masih melihatnya orang buta tuh dari sisi butanya aja gitu. Iya betul. Bahwa ketika gue bisa bikin kopi, anjir keren ya, dia bisa bikin. Anjir gue pengennya gue jualan kopi bro gitu, bukan jualan keren gitu. Jadi ya makanya kita bikin tempatnya semaksimal mungkin yang kita mampu gitu. Jadi ketika orang kesini ya udah lupa sama si buta yang bisa ngopi dan kerennya ini gitu. Tapi yang ngopi di sini enak apa enggak, kopinya enak apa enggak, udah sampai di situ aja gitu. Oke. Nah, gua mau nanya, lu kan tadinya di musik nih. Kenapa musiknya nggak lu terusin? Karena pindah ke Jakarta aja. Cover gitu. Tapi kan maksudnya bisa ngonten musik gitu. Lu masih punya bass? Masih. Oh. Maksud gua kenapa nggak musiknya lu terusin gitu? Itu kenapa ya? Oh, waktu itu gua pindah, terus gua kan lagi fokus sama internet marketing waktu itu. Jadi nggak agak gua singkirin dulu deh. Udah musik buat hobi aja, buat senang-senang aja. Terus pindah ke Jakarta, terus fokusnya itu, terus akhirnya 2019 kita pindah ngontrak ke tempat bude gua. Ke tempat bude gua itu kita buka laundry di sana. Udah fokusnya ngurusin laundry, ngurusin marketingnya, ngurusin apa segala macam. Bahkan internet marketing yang tadinya gue jualan online apa segala macam, gue tinggalin tuh buat ke laundry. Sama paling ada sambilan tuh cuman proyekan bikin website gitu-gitu aja. Udah ke situ, terus pindah lagi, terus apa segala macam, udah jadi udahlah, musik mah buat hiburan aja lah gitu. Lo bikin proyekan apa namanya tadi, internet marketing itu tuh lo bikin website? Ada bikin website, ada gua pernah dropshipan, dagang macam-macam. Dagang baju-baju bocah. Segala macam lah. Itu karena lu memutuskan ya udahlah, mau nggak? Berarti lu ketemu Mani di Bandung kan? Ketemu di Bandung, betul. Ketemu di Bandung, terus abis gitu berapa lama dari pas PDKT sampai pacaran deh? Berapa lama? PDKT sampai pacaran itu berapa bulan ya? 5 bulan kayaknya. 5 bulan. 4-5 bulanan lah. Tapi itu masih kuliah kan? Masih. Terus masih lu memutuskan untuk nggak kuliah tadi kan karena duit kan? Masalah uang. Gue pilih mana nih? Mau kuliah atau makan nih gitu kan? Iya betul. Nah terus habis itu gue milih gue bisa makan aja, makanya lu memutuskan nggak lanjut kan? Iya. Nah selama perjalanan itu berarti lu mencoba berbagai hal itu,
Iya, iya. Internet Oh, apa belum gitu? belum itu. Itu gua waktu itu tuh apa ya? Oh, gua itu awal gua belajar ngerakit komputer. Belajar tadinya gua nggak bisa komputer tuh. Nah, saat itu karena musik agak turun, gua kebetulan ditantang sama Meni, udah nih ada komputer rusak, mau pakai belajar aja. Gua belajar, terus habis itu termasuk belajar ngerakit. Nah, gua ngambil proyekan lah tuh. Waktu itu ada yang mau ngopiin lagu lah, gua dapat rokok, beli handphone misalnya, gua yang nyariin, gua dikasih duit. Atau mau ganti RAM di komputer, gue yang nyariin, gue yang masangin, dapat duit gitu-gitu. Pernah ditipu nggak lo selama project-project kayak gitu? Ditipu kalau kalau yang komputer itu enggak sih. Kalau yang komputer ya. Okay. Kan yang namanya orang jahat ada aja Ada ya? aja, betul. Itu. Kayak lu misalnya lu beli RAM, misalnya lu RAM 8 GB gitu. Terus tahunya dikasihnya cuma 4 GB gitu kan? Enggak sih. Biasanya gue minta temenin orang yang lihat. Apa ada Meni kadang, atau kadang tukang ojek yang biasa gue langganan. Yang udah ngerti orang tunanetra gitu. Jadi lu liatin nih tulisannya apa, lu bacain aja pokoknya. Kadang dia nggak ngerti kan, ini apaan sih tulisannya, udah pokoknya lu baca aja, gue yang ngerti lah gitu. Udah, jadi. Nah, lu belajar kayak gitu dari mana? Dari teman-teman aja, nanya-nanya aja, nekat-nekat. Lagi-lagi gue nekat. Baliknya ke nekat lagi gue. Maksudnya, oh ini ngerakit kayak gini-gini kan lu nggak hafal ini masuk ke sini gitu? Iya, kebongkar. Oke. Ada CPU yang rusak atau yang udah lemot gitu. Ya udah, gua bongkar boleh nggak gitu buat belajar. Ya udah, bongkar lah bareng sama temen gitu, ditemenin. Ini namanya apa. Oh, masangnya ke sini, ini kenapa pakainya ini, kenapa pakai motherboard ini, kenapa pakai RAM ini. Kalau ini ke ini gimana ya jadinya. Oh, ternyata putus misalnya. Oh, ternyata meledak gitu. Ada aja yang gitu mah. Oke. Belajar aja, nanya-nanya doang, modal nanya doang. Ya, karena itu lu ini ya, apa namanya, udah secara dari kecil udah terasah untuk apa nih namanya, pemetaan wilayah gitu ya. Denah gini, ini masuk sini, jadi lu kayak gitu-gitu mah gampang ya. Mungkin ya, karena kepegang juga kan ya. Karena fisik kepegang gitu loh. Karena fisik itu. Yang gue wonder, yang gue pengen tahu kalau website. Nah, itu gimana? Kalau website itu kan pakai screen reader istilahnya. Jadi aplikasi, ada aplikasi di komputer, diinstal, dia akan membacakan apa yang ada di layar. Gitu. Tapi mungkin nggak ke bentuk, kalau orang ngelihat mah kan kelihatan ya, misalnya oh ini lebarnya sampai pinggir nih, atau ini sampai tengah misalnya. Mungkin nggak seluruhnya kebaca. Nah, opsinya adalah kalau website kita harus belajar dengan codingnya. Setengah mampus itu. Jadi tahu ini tulisannya udah sampai pinggir atau apa, atau ini hurufnya berapa gede hurufnya gitu. Oh, lo jadi belajar ngoding juga? Ya mau nggak mau, harus gitu. Wow. Karena nggak kebayang kalau cuma tampilan websitenya misalnya. Iya. Maksud gua, lu di order, bikin website. Oke, kayak gini ya bentukannya ya gitu. Iya. Kan itu ada preferensi. Oh, letaknya kayak gini ya, desainnya kayak gini ya. Nah, kalau kita misalnya nggak tahu kan, misalnya lu kan karena lu nggak ngelihat, jadi kan bingung juga untuk. Iya. Oh, ini apa sih, modelannya kayak gimana ya gitu. Biasanya kalau gua mereka yang order tuh udah ada contoh kan, kayak website ini loh mas misalnya. Oke, kasih gue contoh website yang serupa 3 atau 5 deh. Nah itu ntar gue cek tuh, dia pakai apa namanya, pakai WordPress kah atau full HTML kah atau apa.
Terus gue liatin juga ke orang lihat, ini kayak apa sih bentuknya? Oh ini tampilannya kayak gini. Dijelasin. Ya, oh ini warnanya gradasinya kayak gini. Oh backgroundnya kayak gini misalnya apa segala macam. Oke. Nah dari situ baru gue cari template yang sesuai nih, yang kurang lebih sama deh. Gue browsing tuh, cari-cari template-nya kayak gini, iya enggak? Gue bikin dulu demonya biasanya, tunjukin ke yang order kayak gini kurang lebihnya, iya enggak? Oke enggak? Kalau kata dia, oh kurang ini kurang itu, tapi pada intinya oke enggak? Oke, oh ya udah, baru gue perbaiki. Kalau enggak, cari template lagi, gitu aja. Bongkar-bongkar HTML-nya gitu-gitu. Keren, bongkar script. Keren loh, keren. Nekat lagi, bro. Keren. Nekat aja. Tapi itu perlu eager untuk belajar yang tinggi loh. Kan ada yang jadi akhirnya nggak ngapa-ngapain kan. Ya, maaf betul, akhirnya dia jualan kerupuk. Kan berarti kan dia nggak punya eager untuk. Ya kebayangnya hanya di situ gitu ya. Nggak punya apalagi yang gue harus bisa lakukan gitu. Berarti kan itu ada masalah di pola pikir, terus habis gitu pengalaman, terus habis gitu pengetahuan, terus kesempatan yang diberikan gitu, orang yang support, kan gitu kan. Iya betul. Benar. Gitu. Tapi itu keren banget menurut gue. Nah terus lu masuk ke kopi. Kenapa? Masuk ke kopi itu dulu simple karena jawaban standar, karena gue sering ngopi dari kecil. Oke. Kecil tuh ikut sama Pak D, sama Papa gue bilangnya. Itu ngopi, dia kan ngopi, kerja ngopi, apa, gue suka nyicip, apa segala macam. Terus di asrama teman-teman ngopi, yang ngopi lah akhirnya. Terus sampai terus ke sini, terus penasaran aja gue, kebetulan sering ke coffee shop sama Meni, waktu sama Meni tuh. Coffee shop sana sini nongkrong, nyobain tempatnya, nyobain suasananya, nyobain minumannya. Oh menarik ya gitu. Nah terus suasananya apa yang lu lihat? Kalau kita kan bisa ngeliat suasananya, oh bentukannya Instagramable gitu. Nah kalau lu apa yang lu lihat? Apa yang lu ngedengerin sekitarnya? Keriuhannya, berisik apa enggak sih? Oh nyaman enggak sih? Tenang enggak sih? Ada suara apa di sekitar? Terus kayak misalnya Meni suka kasih input, oh ini tuh bentuknya kayak rumah zaman dulu, rumah Belanda. Di sininya ada, di tembok sini ada apa? Di sini ada apa? Nah itu dideskripsiin tuh. Biasanya, jadi gua tahu tuh, kebayang, oh kayak gitu ya. Orang bikin kopinya tuh di mana gitu. Nah, gue belum tahu waktu itu bikin kopi itu kayak apaan sih. Ya udah, taunya nyeduh aja udah pokoknya. Orang nyeduh kopi mah gue tiap hari juga nyeduh kopi kali. Betul. Gitu. Cuma yang ngebedain apa nih? Nah, gue penasaran. Kebetulan waktu itu ada kumpul sama teman-teman tunanetra yang juga ceritanya belajar kopi. Belajar barista ceritanya, anjay, barista. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata tidak sesuai dengan yang gue harapkan. Karena satu dan lain hal lah ya. Gitu kayaknya lebih enak kalau off cam. Ngeri-ngeri sedap. Intinya mah sebetulnya nggak sesuai sama yang gue harapkan gitu. Akhirnya gue nggak bareng-bareng lagi, gue belajar sendiri. Terus gue memutuskan untuk cari sekolah kopi yang mau nerima gue. Ya akhirnya gue sekolah lah, berbayar. Di ABC itu? Iya ABCD betul. ABCD. Iya. Berbayar lumayan ya, investasi lah. Tapi ya di situ gue jadi dapat network, gue jadi dapat ilmu kopinya, gue jadi dapat segala macam lah, banyak lah gitu. Yang mungkin orang lain kalau orang lihat gitu ya, mungkin sekolah kopi ya dapat network sama cara bikin kopinya doang gitu. Tapi kalau gua kan networknya akan jauh lebih berharga nih gitu. Maksudnya yang sama guru-gurunya, pengajarnya, sama teman-teman, sama lingkungan.
plus mereka juga jadi lebih tahu disabilitas tuh kayak apa sih, bergaul sama orang buta tuh kayak apa sih, apakah bener nggak asik gitu misalnya, yang gitu-gitulah. Jadi dapatnya malah jadi lebih banyak gitu, yang akhirnya ya udah itu yang jadi modal gua buat buka bar petang ini gitu. Pertama kali gua mau nanya apa tadi, kok lupa. Ayo lu. Ada kepala gue. Apa sih? Pertama kali lu nah ini kan lu kemarin ngiter nih, ya kan? Ngiter. Itu karena network lu itu? Ngiter yang mana? Yang lu ke kopi-kopi. Oh, ke Semarang, ke Jogja? Enggak itu. Yang lu ke coffee shop terus bikin kopi. Oh, yang gua bar take over. Bar take over itu. Bar take over iya betul. Tapi bukan dari sekolah kopi itu. Oh iya, satu lagi yang gua dapat banget adalah di sekolah kopi itu adalah PD. Oke. PD, gua jadi lebih yakin sama sama diri gua yang gimana sih orang buta ya gitu. Ngumpul, oh ternyata diterima-terima aja tuh gitu. Baik-baik aja di anak-anak kopi gitu. Nah itu juga yang gue dapetin. Nah dari situ jadi gue ketika ngopi di mana gitu gue lebih pede untuk ngobrol sama baristanya misalnya, atau kayak yang di Bandung kemarin itu gara-garanya cuma gue ngopi pertama di situ, terus gue pengen tahu meja bar lu kayak apa sih, boleh nggak sih gue pegang. Dia ngasih kenalan, terus ya udah diajak take over, berani nggak? Ya ayo, ya udah, sesimpel itu aja. Jadi malah dapat kesempatan dari kepedean yang gua dapetin dari sekolah kopi itu gitu. Ya. Itu kalau yang itu. Kalau yang di Jakarta kemarin karena dia tahu gua bar take over di Bandung. Terus gue bilang, ayo mau ngadain nggak tempat lu? Ayo, ya udah kita collab lah akhirnya. Lu punya ide itu dari mana? Ide apa? Bar take over itu? Karena tahu aja itu standar di dunia kopi kan. Biasa kan? Iya. Biasa. Jadi teman-teman waduh. Ya ini gue. Nonton barista misalnya ada event apa, oh bar take over, si yang ngebarnya siapa, barista dari mana, atau juara apa gitu. Ya kalau ini gua gitu aja, sesimpel itu aja. Karena tahu jadi gua pede-pede aja. Nekat aja. Ya. Pikiran lo. Wah. Ini kita ngobrol gini sejam loh. Sejam ternyata. Udah sejam. Ya. Sejam guys, sejam. Puyang yang edit dari. Hah? Puyang yang edit. Enggak, gua enggak. Ya. Enggak diedit. Ada sih yang gue edit, paling dikit-dikit. Iya gitu. Ya itulah. Oke. Berarti, nah ini lo berarti November bakalan ke UK. Insya Allah. Berapa lama lo di UK? Saja. Kalau Meni kan 2 tahun. 2 tahun lagi baru beres. Kalau gua kayaknya sih bakal bolak-balik, bakal mungkin berapa bulan di sana, ntar pulang dulu sebulan di sini gitu. Ntar balik lagi ke sana. Kaya banget lo. Ya, kita syukuri aja. Orang sanggup kayak begini. Orang sanggup. Itu. Kita ini aja lah, bagi-bagi, ntar mungkin di sini ada apa, ada proyek yang bisa dikerjain ya ayo kita pulang. Di sana bisa ya di sana, gitu aja. Anjay. Gitu. Sebolak-balik ya. Bisa lah, kita bisain. Ya udah nih, pas sudah maghrib. Siap. Kita selesai di sini aja. Aman. Saya kita ngobrol off cam aja ya. Siap, aman. Terima kasih banyak Bang Adwi. Siap. Jadi tamu episode pertama gue. Anjay. Yang masih bingung harusnya. Yang masih bingung harusnya. Di
mana ini juga ke bawah lagi. Apa Mike? Aduh. Di namanya konten ngobrol aja. Siap. Oke. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Jangan lupa subscribe di channel Anbia. Anbia channel. Dadah. Thank you.